Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Akmal. Saya salah satu siswa dari kelas Sekolah Data Pacman Academy Konsentrasi Statistika. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya di kelas Python yang berjudul Super Cashier System. Baik, latar belakang dari proyek ini adalah masalah yang dihadapi oleh Andi tentang kebutuhan untuk memperbaiki proses bisnis di supermarket miliknya. Di sini Andi itu ingin membuat sistem kasir self-service agar customer dapat diberikan kemudahan dan kenyamanan dengan bisa langsung masukkan item yang dibeli, jumlah item yang dibeli, harga item yang dibeli dari mana saja, bahkan dari kota lain. Maka untuk memenuhi ekspektasi tersebut di sini sebagai programmer, saya diharapkan dapat membuat program super kasir yang dapat memecahkan masalah tersebut. Baik. Berikutnya objektif dan requirement. Pertama, objektifnya adalah membuat sistem kasir self-service di supermarket milik Andi. Kedua, sistem kasir self-service tersebut dapat dilakukan memasukkan item-item yang dibeli oleh customer, jumlah item yang dibeli, dan harga item yang dibeli. Berikutnya, customer bisa melakukan pembelian barang dari supermarket meskipun di luar kota. Untuk requirement-nya, pertama, membuat project super cashier menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikutnya, mengimplementasikan materi function, branching, looping, data structure, serta OOP dalam super cashier yang dibangun. Yang terakhir adalah menggunakan beberapa library yang digunakan antara CSV, Time, and Tabulate. Oke, flowchart-nya seperti berikut. Mungkin saya akan menjelaskan flow dari programnya di IDE-nya di Visual Studio Code. Baik, langsung saja kita skip ke berikutnya, yaitu menjelaskan kode program. Di sini ada transaksi, yaitu kelas untuk melakukan transaksi, menyimpan informasi. Berikutnya add item. Add item metode dari kelas transaksi yang berfungsi untuk menambahkan item atau barang pada daftar item transaksi. Dan berikutnya mungkin bisa dibaca karena terlalu panjang, mungkin dipersilakan untuk melihat di readme yang tertera di sini. Berikutnya untuk test case yang pertama, ini customer ingin menambahkan 2 item baru menggunakan metode add item. Item yang ditambahkan adalah sebagai berikut. Nah, ini seperti berikut. Ayam goreng kremes, pasta gigi close down. Nah, ini setelah ditambahkan, lalu untuk berarti test case pertama telah berhasil dilakukan. Untuk test case kedua yaitu customer membeli salah satu item, lalu di delete itemnya. Kita menggunakan metode delete item. Di sini pasta gigi close down. Pasta gigi close down-nya telah dihapus, maka tampilan menu berikutnya seperti berikut ini telah terhapus yang pasta giginya. Berikutnya adalah customer nih ingin menghapus semua item yang telah dibelanjakan, yaitu kita menggunakan metode reset transaction untuk menghapus item yang itu semua. Oke, ini transaksinya telah direset dengan reset transaction, maka tampilan menunya akan menjadi seperti ini. Berikutnya, customer selesai berbelanja akan menghitung total belanja. Nah, itu menggunakan metode total price. Nah, di sini mengeluarkan output total belanja yang akan menampilkan ini item-item yang dibelinya seperti ini. Nah, berikut adalah tampilan menu pembayarannya setelah mendapatkan diskon dan setelah kita melakukan pembayaran. Baik, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari proyek ini adalah ini proyek Python-nya untuk mengelola transaksi pembelian barang di sebuah supermarket yang punya Andi tadi. Nah, proyek ini menggunakan kelas transaksi lalu beberapa metode seperti add item dan sebagainya. Baik, metode-metode tersebut digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus item, dan reset transaksi, memeriksa pesanan, serta menghitung total harga setelah diskon didapatkan. Nah, fitur yang dapat dikembangkan ke depannya dari saya, mungkin kedepannya bisa dikembangkan super cashier dengan apps di web atau mobile dengan interface yang jauh lebih user friendly. Lalu mengembangkan fitur seperti tracking barang yang sudah pernah dibeli melalui history sehingga user dapat melihat transaksi yang dilakukan di masa lalu. Lalu yang terakhir mengembangkan fitur seperti rincian tipe harga, karena tentunya beberapa barang seperti beras, tepung, daging itu kan dijual kiloan. Lalu untuk kertas dalam rim atau gelas, piring dalam lusinan. Nah, barang-barang lain yang sekiranya tipenya itu cukup spesifik, maka kita butuhkan fitur rincian tipe harga. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan flow dari programnya di IDE Visual Studio Code saya. Baik, berikut programnya di sini yang di main.py-nya. Mungkin saya akan langsung ke sini. Di sini kita akan melakukan try exception. Di sini kita pertama masukkan input, kita request input dari user.
Lalu kita juga memasang exception-nya itu value error itu ketika error yang didapatkan itu seperti kesalahan tipe data atau dalam operasi gitu. Misal kayak kita melakukan operasi 1 dikalikan string gitu misalnya. Maksudnya berbeda di tipe datanya. Intinya value error seperti itu. Nah, berikutnya ini juga thread exception handling error di sini kita lakukan saat mengambil input item dan sebagainya itu di pilihan pertama. Lalu pilihan 2 untuk update item, pilihan 3. Pilihan 3 itu untuk melakukan hapus item, pilihan 4 untuk menghapus semua item atau reset transaction tadi, terus pilihan 5 itu untuk mengecek order pemesanan, pilihan 6 untuk menampilkan total belanja, pilihan 7 untuk melakukan bayar, ini checkout dan pay, dan pilihan ke-8 itu untuk menampilkan pesan keluar dari untuk keluar dari looping utama tadi yang dilakukan oleh while tadi. Berikutnya untuk transaksi.py di sini ini yang tadi ya, kelas transaksinya. Terus ada method yang kita buat di ini yang nantinya kita lakukan import library di script pertama yang di main.py. Di sini ada add item, update item KPI, update item price, delete item, reset, check order yang tadi sudah kita di sana, lalu total price dan sebagainya. Baik, di sini lalu untuk di CSV-nya dengan string formatnya itu time-nya berdasarkan year, month, day, lalu hours, minutes, sama seconds gitu. Dari GMT time. Baik, untuk mungkin programnya dijelaskan dengan singkat. Di sini kita ingin ngeiterasi item dari list yang telah kita buat tadi untuk menghitung ini yang di check order ya, untuk melakukan perhitungan di mana di sini kita menambahkan item price, di sini kita kita melakukan penjumlahan di sini dengan total price yang pertama sudah kita send dengan 0. Oke, berikutnya mungkin itu saja sih yang dan mungkin kita menjalankan test case yang baik. Yang pertama, untuk yang test case pertama tadi, misalkan kita punya ayam goreng, kita 20.000. Terus yang berikutnya kita punya, ini berhasil ditambahkan, berarti test case pertama berhasil, masukkan nama itemnya pasta gigi, terus nama itemnya 3, terus 15.000. Oke, berhasil. Terus berikutnya kita pengen ngapus item. Nah, misalnya item yang kita mau hapus itu ayam gorengnya. Ayam goreng. Nah, ayam goreng telah dihapus. Terus kita ingin lihat nih, cek pemesanannya. Nah, di sini tinggal pasta gigi. Oke, yang ketiga itu reset transaksi, test case-nya. Berarti kita 4, kita akan ngereset transaksi, lalu kita akan melihat gimana sih nanti pemesanannya. Oke, nomor 5. Sini 0 ya. Berarti semua transaksi udah kita reset. Oke, yang terakhir yaitu kita pengen lihat hitungan totalnya user yang telah berbelanja di supermarket Andi. Oke, misal 1 tambah item namanya ayam bakar. Ya, ayam bakarnya misal kita beli 10, terus harga ya ayam bakarnya 20.000. Oke, terus berikutnya lagi kita beli ayam geprek. Ayam geprek misalnya, oh salah, ini inputnya ya. 1 ayam geprek misalnya kita beli 5, harganya itu 22.000. Nah, berikutnya kita beli es lemon. Beli es lemon 40. Nah, harganya itu 10.000. Nah, ini kita bisa lihat nanti diskonnya seperti apa. Nah, kita cek pemesanan dulu. Nah, totalnya itu ada 710.000. Terus kita bisa lihat hitungan totalnya. Nah, kita dapat diskon sebesar 10%. Lalu kita akan bayar 7. Oke ya. Nah, nominal pembayarannya ini kan harganya ada di 639.000, misal kita bayar 640.000 ya. Oke, kembaliannya 1.000. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk program dari Super Cashier System ini untuk supermarket Andi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.